Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan hari ini, yaitu Kelas Ekspor Impor episode ke-10 dengan tema Patroli Bea dan Cukai Menjaga Perbatasan Negara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Hijriah Patajenu, IKA, pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di Balai Diklat Keuangan Manado, yang akan memandu kegiatan kita hari ini sampai dengan selesai nanti. Sobat Eksim, Kelas Ekspor Impor merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk mencetak para eksportir dan importir. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk bukti nyata Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara dan Balai Diklat Keuangan Manado dalam memfasilitasi masyarakat yang tertarik pada bidang ekspor dan impor. Baik Sobat Eksim, agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai.
Nah, Sobat Eksim, di video barusan kita saksikan bersama sudah diperlihatkan mengenai salah satu pelatihan yang diikuti oleh pegawai Bea dan Cukai untuk meningkatkan kompetensi dari pegawai Bea dan Cukai. Nah, apabila Sobat Eksim ingin mengajukan pertanyaan, Sobat Eksim dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber, tapi terlebih dahulu raise hand dulu ya. Kemudian Sobat Eksim dapat juga mengajukan pertanyaan melalui chat box di Zoom kita ini, dan juga Sobat Eksim dapat mengajukan pertanyaan di Slido di linktree/humas-bc-sulbaktara. Baik Sobat Eksim, di setiap episodenya kelas ekspor dan impor ini selalu menghadirkan narasumber yang spesial dan tentu saja mumpuni di bidangnya. Nah, bersama saya hari ini sudah kedatangan 3 orang narasumber. Kalau sebelumnya kita mendatangkan 2 narasumber ya. Hari ini kita khusus mendatangkan 3 orang narasumber. Nah, yang pertama adalah Bapak Victor Napitupulu. Maaf, saking excitednya saya jadi belibet ya ngomongnya. Ya, Pak Victor ini adalah Kepala Seksi Penindakan 1 di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Utara. Selamat pagi Pak Victor. Selamat pagi Bu Ika. Baik, gimana kabarnya nih Pak? Baik, sehat, luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Ya, nanti sudah siap ya untuk berbagi pengetahuannya kepada Sobat Eksim Siap. pada hari ini. Baik. Nah, setelah Pak Victor ada juga nih Mas Ardio Bagaskara. Beliau adalah pelaksana pemeriksa di Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi bagian Utara. Selamat pagi Mas Dio. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya nih Mas Dio? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah ya. Mas Dio juga sudah siap ya berbagi informasi? Siap. Ya, baik. Nah, selain ada Pak Victor dan Mas Dio, kita juga ada satu narasumber yang live langsung dari Pantoloan. Beliau adalah Pak Bayu Andika. Beliau adalah pelaksana pemeriksa di Pangkalan Sarana Operasi Pantoloan. Ya, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Ya. Dari Pak Manado? Iya, alhamdulillah sehat. Pak Bayu gimana kabarnya nih Pak? Ya, alhamdulillah kami di sini ya sehat-sehat semua. Terima kasih sudah menanyakan Ibu. Baik, alhamdulillah. Sepertinya Pak Bayu sedang di kapal atau di mana nih Pak? Iya, betul sekali, ini sementara ada di kapal Ibu, karena masih ada pekerjaan sedikit nih dari teman-teman yang harus diawasi. Oh, baik. Jadi mohon maaf sebelumnya Ibu. Baik, jadi Pak Bayu walaupun sedang melaksanakan pekerjaan, tapi Pak Bayu menyempatkan waktunya nih buat Sobat Eksim semua pada hari ini. Baik, Sobat Eksim, di episode minggu lalu kita sudah membahas tentang ekspor dan impor barang di perbatasan. Bagi Sobat Ekspor Impor, bagi Sobat Eksim yang minggu lalu tidak dapat bergabung, Sobat Eksim tidak perlu khawatir karena Sobat Eksim dapat menyaksikan rekaman acaranya di YouTube channel Balai Diklat Keuangan Manado. Nah, kita sudah tidak sabar ya membahas mengenai topik hari ini. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Pak Victor nih Pak. Kalau Sobat Eksim yang setia mengikuti episode kita dari episode 1 sampai 9 pasti sudah mengetahui tentang tugas dan fungsi Bea Cukai. Tapi mungkin ada beberapa Sobat Eksim nih yang mungkin kemarin tidak sempat menyaksikan. Jadinya saya ingin bertanya kepada Pak Victor nih, apa sih Pak tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi kelas ekspor ini yang sudah seri ke-10 ya? Iya, seri. Pertanyaan tadi Bu Ika, untuk tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, di mana visinya yaitu menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Lalu misinya sendiri kalau kita sering menyebutnya itu biar lebih cepat memahaminya gitu ya Bu ya. Kita singkat dengan RCTI, akronimnya seperti itu, RCTI. R-nya itu apa? Revenue Collector. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Lalu C-nya melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan pencegahan masuknya barang impor ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Lalu T dan I-nya itu Trade Facilitator dan Industrial Assistant, di mana tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, guna mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor. Seperti itu Bu. Jadi ini sedikit ada video terkait dengan sejarah histori DJBC dari awal sehingga sampai dengan sekarang. Bisa kita saksikan bersama-sama. Baik, mari kita saksikan bersama ya Sobat Eksim. Sejak abad ke-16, di wilayah Nusantara telah dikenal kedudukan Syah Bandar yang berada di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Malaka, Banten, Tuban, Gresik, Martapura, Banjarmasin, dan Makassar. Para Syah Bandar antara lain berwenang menaksir berapa harga barang dagang dan menentukan pula berapa besar biaya pajak yang dikenakan pada suatu barang dagangan. Kedudukan para Syah Bandar sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Para raja mempercayai mereka untuk menerima bea masuk dan bea keluar dari barang-barang yang diperdagangkan di pelabuhan. Sistem kepabeanan dan cukai modern dimulai pada 1 Oktober 1620 oleh Young Peterson Kun, Gubernur Jenderal VOC, menetapkan secara resmi tarif tol atau pungutan resmi atas barang ekspor dan impor yang berlaku di Hindia Timur. Setelah pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan dibentuk dan urusan bea dan cukai ditetapkan sebagai bagian Pejabatan Pajak yang berkedudukan di Jakarta. Pada 1 Oktober 1946, Menteri Muda Keuangan Mr. Syafruddin Prawira Negara merombak organisasi Kementerian Keuangan. Urusan bea dan cukai lepas dari Pejabatan Pajak dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Jabatan Bea dan Cukai bertugas mengawasi kegiatan ekspor dan impor, yaitu melakukan pungutan bea masuk dan bea keluar. Periode ini adalah periode awal Jabatan Bea dan Cukai menjalankan fungsi pengawasan perdagangan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Kapal patroli bea dan cukai aktif beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Sejak 30 Maret 1965, Jabatan Bea dan Cukai diubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Dalam rentang 1967 hingga 1974, organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berkembang dinamis sesuai dengan kebutuhan pemerintah dalam pengurusan dan penyempurnaan sistem pendapatan negara, khususnya terkait dengan pungutan bea dan cukai.
Puncaknya tonggak baru sejarah DJBJ kembali diteguhkan ketika pada 1 April 1997 diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Pada masa reformasi tahun 1999 hingga saat ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 dan 11 tentang Kepabeanan dan Cukai yang baru diberlakukan pada 1 April 1997. Beberapa fase reformasi kepabeanan, yaitu Prakarsa Reformasi pada tahun 2002, Percepatan Reformasi pada tahun 2006, Reformasi Birokrasi dalam lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2007, dan Reformasi Birokrasi Nasional pada tahun 2010 berhasil dilaksanakan pada periode ini. Melalui Prakarsa Reformasi tahun 2002, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin fokus menjalankan fungsi utama sebagai pemberi fasilitas perdagangan atau trade facilitator, dukungan industri dalam negeri atau industrial assistance, pemungut penerimaan negara atau revenue collector, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat atau community protector. Sementara melalui Percepatan Reformasi tahun 2006, DJBJ mulai mengembangkan jaringan dan membangun kantor-kantor bea dan cukai yang modern di seluruh wilayah Indonesia. Oke, sobat Eksim, begitu tayangan yang baru saja kita saksikan terkait dengan sejarah dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana posisi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini sangat, kalau bisa dibilang sangat penting dalam hal pengawasan arus masuk dan keluar barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Di mana kita tahu sendiri Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state yang terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Ini kalau kita lihat ada total wilayah Indonesia itu kurang lebih 8,3 juta kilometer dengan luas perairannya 6,4 juta kilometer, lalu luas daratan 1,9 juta kilometer, dan jumlah pulau kurang lebih 17.504 pulau. Ini yang sudah dinamai ini ya, yang jumlah pulau. Jadi lebih banyak airnya daripada daratannya. Jadi posisi Indonesia ini bisa dibilang sangat strategis dan seksi di mata dunia, terutama dengan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Ada India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, untuk sebelah timurnya Papua Nugini, lalu di selatan ada Timor Leste dan juga Australia. Ini diatur di kalau untuk batas-batas laut Indonesia juga diukur sepanjang 12 mil dari garis pangkal pulau, dan juga batas landas kontinen laut Indonesia itu 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Lalu ZEE-nya 200 mil dari garis dasar pulau terluar di Indonesia, sehingga Indonesia sangat strategis untuk arus dan keluar masuk barang seperti itu. Baik, seperti yang dijelaskan Pak Victor tadi, kan Indonesia itu berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Ada Malaysia, Singapura, Papua Nugini. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, apakah Indonesia memberikan fasilitas untuk mengakomodir kepentingan negara lain? Silakan Pak. Iya, tentu saja fasilitas yang diberikan ini adalah alur laut kepulauan Indonesia, di mana alur laut ini ditetapkan
berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan juga lintas kapal. Kita mengenal ada 3 ALKI. Yang pertama itu Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI 1 yang berada di antara Sumatera dan Kalimantan. Ini posisinya melewati Laut Cina Selatan LCS, lalu ke Selat Karimata sampai ke Laut Jawa, lalu ke Selat Sunda dan berujung ke Samudra Hindia. Lalu ada ALKI 2. ALKI 2 ini posisinya dari perairan Laut Sulawesi, lalu ke Selat Makassar, lalu ke bawah itu ke Laut Flores dan Selat Lombok, lalu berujung ke Samudra Hindia. Dan ALKI 3 dari Samudra Pasifik, lalu ke Laut Maluku, ke Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, lalu berakhir ke Samudra Hindia. Kurang lebih seperti itu. Dan ini menjadi alur kepulauan yang diberikan oleh Indonesia dan setelah berdasarkan ratifikasi hukum laut internasional, di mana ada hak dan kewajibannya, Ibu, terkait dengan perlintasan laut kepulauan ini. Yaitu pertama kapal atau pesawat udara yang melintas itu harus secara cepat, secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Lalu yang kedua, kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan selama melintasi tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan. Lalu untuk kapal dan pesawat udara asing sewaktu-waktu melaksanakan hak lintas laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan atau keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selanjutnya untuk kapal perang atau pesawat udara militer asing, sewaktu melakukan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan latihan perang ataupun menggunakan senjata untuk ancaman ke Indonesia. Dan juga kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara atau kapal dapat melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. Dan juga tidak diperbolehkan untuk melakukan lego jangkar atau berhenti di alur laut kepulauan Indonesia. Jadi harus langsung secara terus-menerus ya. Dan terakhir ini tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem komunikasi telekomunikasi. Ini diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 yang mana telah ditetapkan ALKI ini di tahun 2002. Seperti itu Sobat Eksim dan Bu Ika. Jadi sudah dijelaskan dari Pak Victor terkait ALKI, ada hak dan kewajibannya juga ya. Nah, seperti kita ketahui bersama, Indonesia itu memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan tentu saja dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, kita harus mengamankan wilayah kita. Kebetulan saya ingin bertanya langsung kepada Pak Bayu nih yang terjun langsung di lapangan, Pak. Apa sih Pak yang terkait patroli, Pak? Mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan terkait upaya pengamanan dalam bentuk patroli. Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa itu patroli laut.
Jadi patroli laut bea cukai adalah kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh satuan kerja bea cukai untuk mengamankan dan untuk melaksanakan pengawasan serta mengamankan hak-hak negara dan untuk memastikan terpenuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai ataupun serta dengan tujuan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi kita berpatroli, Ibu, itu tidak lain untuk mengamankan hak-hak negara dan agar kegiatan-kegiatan yang berlangsung di perairan kita itu bisa terpantau, Ibu. Apalagi dengan luas laut Indonesia yang bisa dibilang kita ini negara perairan yang terluas lah di dunia, Ibu, dengan garis pantai yang terpanjang. Jadi itu sangat memungkinkan di adanya pemanfaatan orang-orang yang ingin menyelundup dan menjadikan pantai-pantai garis pantai Indonesia itu sebagai pintu masuk barang-barang ilegal. Seperti itu, Ibu. Baik, nah seperti sudah dijelaskan tadi terkait pengertiannya ya Pak ya. Sekarang saya Ya. ingin bertanya terkait persiapan sampai pelaksanaan patroli itu seperti apa sih Pak? Oke, untuk persiapan kita ada 3 tahap, Ibu. Jadi sebelum berangkat, kita melakukan survei dulu, survei kesiapan sarana pengangkut kita, sarana patroli kita, mohon maaf. Terus ketersediaan AKP atau kru awak kapal yang akan mengawaki kapal, terus ketersediaan pasokan logistik, ransum, air tawar, dan bahan bakar. Setelah semua terpenuhi, nantinya akan ada pengarahan, Ibu. Setelah semua terpenuhi, nantinya akan ada pengarahan, yakni pengarahan patrol kita ini akan seperti apa, atau skemanya seperti apa, dan tujuannya kemana, apakah kita ada target atau tidak. Nah, setelah tahap pengarahan, akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan sebelum keberangkatan patroli. Jadi di tahap ini, saya sebagai nahkoda dan teman-teman yang ada di atas kapal, itu benar-benar mengecek lagi, Bu, peralatan di atas kapal, apakah semuanya sudah berfungsi dengan normal dan siap untuk patroli. Seperti itu persiapannya, Bu. Setelah melakukan persiapan tentu saja ada pelaksanaannya ya Pak ya. Kalau Nah, pelaksanaannya seperti apa Pak? kalau pelaksanaannya, kita ada skema patroli, Bu. Jadi seperti antara lain patroli mandiri, patroli BKO, patroli terpadu, terkoordinasi, dan khusus. Untuk biasanya untuk patroli mandiri itu kita melaksanakan patroli sesuai dengan permintaan Satker. Semisal dari Kanwil Sulbaktara, memohon agar melaksanakan patroli di wilayah Sulbaktara. Jadi patrolinya itu kita ada dua strategi, Bu. Jadi ada yang ronda laut dan ada yang targeting. Jadi untuk pelaksanaan patroli dengan strategi ronda laut itu biasanya kita berpatroli dengan kapal patroli, menentukan daerah mana yang akan kita analisa. Dan itu tidak terputus dari adanya peta kerawanan. Jadi misalkan di daerah sekitaran Toli-Toli itu tingkat kerawanannya tinggi, jadi kita berpatroli di sekitaran situ, Bu. Jadi kapal patrolinya bergerak secara terus-menerus sambil menganalisa di daerah sekitar itu. Jika ada ditemukan tanda-tanda pelanggaran, itu kita coba tindak, Ibu. Terus yang kedua dengan strategi targeting, kita istilahnya kita standby di satu tempat dan nanti kita akan bergerak kembali ketika
kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan yang ada di darat. Nah, dari informasi tersebutlah kita menentukan ke arah mana kita akan bergerak. Seperti itu kira-kira. Baik. Nah, kalau terkait berapa lamanya, biasanya selama ini berapa lama Pak patrolinya? Kalau patroli itu paling lama 2 bulan dan bisa juga lebih, Ibu. Jadi bisa 2 bulan, bisa lebih ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik. Nah, kalau selama ini kalau patroli itu biasanya dilakukan, apakah ada target khusus atau seperti apa Pak? Biasanya kalau target khusus, Ibu, agak jarang sih kalau ada target khusus. Biasanya kita punya target khusus itu ketika kita patroli eh, terkoordinasi, Ibu. Jadi kita berpatroli dengan instansi penegak hukum yang lain. Nah, mungkin itu ada target khususnya. Tapi untuk selama ini yang kebanyakan kami lakukan itu adalah patroli mandiri dan patroli BKO. Untuk target sendiri, biasanya penentuan target itu ditentukan oleh Pak Kopat. Jadi di atas kapal kita ada namanya Komandan Patroli. Jadi Komandan Patroli inilah yang menjadi penghubung antara rekan-rekan di kantor di darat dengan kami yang ada di kapal. Jadi alur informasi dari teman-teman yang berada di kantor darat itu disampaikan melalui komandan patroli ke kapal. Untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan arahan. Baik, nah tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang patroli nih Pak. Saya ingin bertanya lebih lanjut, bagaimana sih Pak pola rekrutmen untuk menjadi petugas ABK Pak? Apa saja sih syarat-syaratnya? Ya. Mungkin kalau di PSO ini, Bu, pola rekrutmennya itu terkhusus, Ibu ya. Jadi mungkin rekrutmen itu ada melihat kekosongan yang ada di unit PSO-nya, Bu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kapalnya, disesuaikan kebutuhan kapalnya. Dan untuk kualifikasi pendidikan itu minimal STM pelayaran dan lebih bagus lagi kalau misalkan ada ijazah pelayarannya, Ibu. Seperti itu. Jadi sifatnya mungkin Harus ada. penerimaannya ya ada sisi teknisnya, Ibu. Ya. Jadi harus dari sekolah pelayaran ya Pak ya? Nggak mesti dari sekolah pelayaran, Ibu. Sama halnya kayak saya, Ibu, saya dari penerimaan lalu, penerimaan umum, maksudnya SMK Elektro. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, ya alhamdulillah kemarin kita disekolahkan juga dengan negara. Jadi ada namanya DPKN sebagai legalitas kita di atas kapal. Kayak gitu, Ibu. Jadi bisa dari penerimaan umum tapi nanti akan disekolahkan ya Pak ya? Ya, betul sekali, Ibu. Baik. Nah, syarat-syaratnya seperti apa Pak? Misalnya apa semua pegawai itu akan disekolahkan atau seperti apa Pak? Jadi yang disekolahkan itu, Ibu, para pegawai yang ditempatkan di atas kapal sebagai AKP. Jadi ada selain AKP, di PSO juga ada stafnya, Ibu. Jadi yang disekolahkan itu khusus yang AKP aja. Awak kapal patroli maksudnya. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau sudah tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang rekrutmennya. Kalau sudah jadi pegawai, Pak, apa ada pelatihan khusus nggak, Pak, yang diberikan kepada para pegawai, Pak? Kalau di PSO Pantolan sendiri, kebetulan kepala pangkalan kami adalah orang yang berjiwa pendidikan, Ibu. Jadi untuk meningkatkan kualitas pegawai di PSO, itu biasanya kita melakukan pelatihan 2 kali setahun, Ibu.
2 kali setahun itu antara lain latihan menembak seperti itu, terus latihan keselamatan. Terkadang ketika kita berpatroli juga kita sering melakukan latihan-latihan manuver, Ibu. Ya. Latihan manuver itu seperti apa, Pak? Latihan manuver itu olah gerak kapal. Jadi bagaimana cara menggerakkan kapal dengan aman, terus berlayar dengan selamat. Seperti itu, Ibu. Baik. Sepertinya sudah banyak pertanyaan ya yang diajukan oleh Sobat Eksim, tapi nanti dulu Sobat Eksim. Kita mendengarkan dulu ya semua penjelasan dari narasumber. Nah, tadi kan Pak Bayu sudah menjelaskan terkait patroli. Pak Bayu kan seperti sudah saya jelaskan tadi, sudah saya perkenalkan, beliau berasal dari Pangkalan Sarana Operasi. Nah, mungkin Sobat Eksim, bukan mungkin ya, mungkin apa ya, sudah pasti banyak yang belum tahu apa sih Pangkalan Sarana Operasi itu atau biasa disebut Pangsarop. Saya mungkin ingin bertanya kepada Mas Dio nih, apa sih Mas Pangsarop itu Mas? Silakan Mas. Baik, jadi PSO atau Pangkalan Sarana Operasi adalah sebuah UPT atau unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi Pangkalan Sarana Operasi sendiri bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi kalau dianalogikan PSO itu sebagai rumah dari para kapal patroli kita, di mana PSO sendiri di Indonesia, PSO Bea Cukai ada 5. Jadi yang pertama ada PSO Tanjung Balai Karimun, kemudian yang kedua ada PSO Batam, kemudian ketiga ada PSO Priok, keempat ada PSO Pantoloan, kemudian yang terakhir ada PSO Sorong. Nah di PSO sendiri itu karena itu bukan rumah ya kalau dianalogikan, jadi di PSO sendiri terdapat yang mengurus terkait AKP atau awak kapal patroli, terus kemudian yang mengurus terkait teknik dan pemeliharaan kapalnya, kemudian nanti ada juga yang mengurus terkait telekomunikasi kapalnya sendiri. Kemudian dengan sebegitunya komitmen Bea Cukai sebagai community protector khususnya dalam pengawasan laut, sehingga Bea Cukai sendiri memiliki 5 PSO yang dikhususkan untuk mengakomodir terkait pengawasan laut itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara mengenai PSO, kita mungkin juga tidak bisa lepas dari namanya kapal patroli. Nah, untuk kapal patroli sendiri di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada 6 tipe kapal patroli, yaitu ada kelas-kelasnya sendiri, Kak Ika. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi kelas 1 itu kelas yang paling tinggi yang kita miliki, itu ada FPB 60, kemudian kelas kedua ada FPB 38, kemudian yang kelas 3 dan 4 itu ada FPB 28, kemudian yang kelas 5 dan 6 itu ada FSV dan speedboat. Jadi seperti itu, kapal yang kita miliki. Kapal yang dimiliki oleh Bea dan Cukai ya Mas Dio ya. Siap. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan nih dari Sobat Eksim semua. Kita langsung aja ya ke pertanyaan dari Sobat Eksim nih. Sebentar ya. Dari Mbak Ariana nih, kepada Pak Bayu, izin bertanya, untuk sekali berlayar, biasanya membutuhkan berapa orang ya? Mungkin Pak Bayu, silakan. Oke. Jadi untuk AKP sendiri, Bu, itu disesuaikan dengan kelas kapalnya. Jadi seperti yang Mas Dio bilang tadi, kita punya ada 6 kelas kapal di Bea Cukai. Untuk yang kelas 1 dengan ukuran 60 meter, itu total awak yang bisa dimuat 31 orang, Ibu.
karena di kapalnya ada 31 kamar, 31 tempat tidur. Nah, untuk yang kelas 2-nya, kelas 2 itu kita punya kapal BC 30.003. Itu kapasitas untuk awak kapalnya 25 orang, sama dengan BC 36. Dan untuk yang kelas 3, jumlah awak yang bisa dibawa ini untuk normalnya sekitar 17 orang, Ibu. Itu pun kalau ada keikutsertaan dari instansi lain, itu kita bisa sesuaikan aja tempat tidurnya kalau yang seri rehat ini. Seperti itu ya, Pak. Jadi disesuaikan ya Pak ya, Ya, betul sekali. demi tugas negara ya Pak ya, harus berkorban. Baik, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Agus Satria. Apakah patrolinya dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia? Dan ada juga pertanyaan, apa perbedaan antara patroli yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan patroli yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain? Silakan Pak Bayu. Oke. Yang pertama tadi apa, Ibu? Bisa diulang? Apakah patroli dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia? Oke. Jadi gini, Bu. Kebetulan kami yang di PSO Pantoloan itu melayani 4 kanwil, Ibu, 4 kantor wilayah. Jadi wilayah kerja kami itu mulai dari Kanwil Sulbaktara, Kanwil Sulbaksel, terus Kanwil Kalimantan bagian timur, dan Kanwil Kalimantan bagian selatan. Jadi untuk patroli Bea Cukai ini, seperti yang dijelaskan sama Mas Dio di depan, jadi dari 5 pangkalan ini, wilayah Indonesia, wilayah patroli untuk kapal patroli Bea Cukai itu dibagi sesuai dengan PSO yang ada. Jadi misalkan PSO Sorong itu di wilayah bagian timur. Untuk di wilayah bagian tengah itu di backup sama PSO Pantoloan. Di wilayah barat ada PSO Batam, PSO Tanjung Balai Karimun, dan PSO Tanjung Priok. Seperti itu, Ibu. Kalau ya silakan Pak. Iya, lanjut dulu, Ibu. Baik. Dan perbedaan antara patroli yang dilakukan oleh Bea Cukai dan patroli yang dilakukan oleh aparat lain seperti apa, Pak? Mungkin tiap-tiap penegak hukum yang bertugas di laut itu punya aturannya masing-masing, Ibu ya. Cuman terkhusus untuk patroli laut Bea Cukai, kita menitik beratkan dengan pengawasan terhadap kepabeanan dan cukai aja, Ibu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada aturan-aturan yang dititipkan oleh instansi lain. Maksudnya seperti ini, misalkan ketika kita berpatroli, pada saat kita patroli, kita ketemu dengan kapal yang muatannya itu seperti barang yang larangan, seperti muat kayu, Ibu ya. Contoh aja nih, muat kayu, tapi muatannya itu nggak dilengkapi sama dokumen-dokumen resmi. Jadi bisa saja Bea Cukai maksudnya menindak kapal tersebut, tapi nanti akan diserahkan ke instansi yang berwenang. Seperti itu. Jadi mungkin Mas Dio. Ya. Silakan Pak. Nah, mungkin bedanya di situ, Bu. Jadi kita itu terkhusus di kepabeanan dan cukai. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga melaksanakan penindakan yang terkait dengan peraturan undang-undang instansi lain. Mungkin Mas Dio ingin menambahkan, silakan Mas. Siap, tadi Kak Bayu sudah menjelaskan terkait kepabeanan cukai. Nah itu mungkin benar kan, tadi juga dijelaskan oleh Bapak Victor terkait alur laut Kepulauan Indonesia. Jadi kita kurang lebih memastikan bahwa kapal yang telah mengikuti alur laut Kepulauan Indonesia tersebut benar-benar menuju ke luar. Tadi kalau ada penyimpangan, kita langsung atensi dan bisa kita lakukan penindakan bila terjadi pelanggaran. Dan kemudian kita juga Bea Cukai itu
berurusan terkait transnational organized crime atau kejahatan lintas negara atau internasional gitu. Jadi itu ada beberapa hal yang kita atensi terkait ada NPP, ada narkotik, kemudian ada satwa-satwa liar yang diperdagangkan, yang langka gitu. Kemudian ada juga terkait senjata, terorisme. Jadi itu kita atensi. Jadi tadi apa bedanya ya mungkin terkait tugas dan fungsi dan kewenangan juga ya. Terkait instansi lain mungkin ada kewenangan di terkait perikanan kah, mungkin kalau dari Kementerian Perikanan, kemudian ada dari Bakamla juga, kemudian ada dari Polairut, mungkin terkait izin-izin tertentu, jadi seperti itu. Jadi bea cukai lebih kepada barang, pengawasan barang, jadi seperti itu. Barang ya. Baik, sepertinya ada Sobat Eksim yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Ada yang raise hand tadi, silakan. Silakan, tadi sepertinya sudah raise hand, tapi Pak Wisratno dari Direktorat Lelang. Pak Wisratno, silakan. Terima kasih. Ini baru sebentar saya ini tampil itu dulu. Mohon izin Pak, apa bisa di-on-kan videonya biar Sobat Eksim juga kenal Bapak? Silakan. Baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Terkait tadi disampaikan sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mirip saya lihat tadi terkait dengan kalau untuk wilayah kerja, wilayah perairan di Indonesia kan teritorial di handle ditangani oleh selain Bea Cukai juga ada Polairut dan juga TNI AL. Nah, ketika tadi ada terjadi suatu kepentingan, apakah nanti sifatnya sinergi atau kolaborasi agar nanti ketika dalam pelaksananya tidak jadi benturan-benturan ataupun yang friksi-friksi yang justru malah menimbulkan ketidakharmonisan di lapangan. Dalam hal ini terkait dengan kalau ada itu kewenangan dari misalnya TNI, tapi juga ada kewenangan Bea Cukai di dalamnya, itu bagaimana sistem kolaborasi atau sinerginya, apakah sistem tim terpadu atau mereka masing-masing TNI masuk dulu, kemudian Bea Cukai masuk. Nah, selain itu juga terkait tadi disampaikan bahwa untuk yang tadi saya lihat juga ada seperti seragam dengan bersenjata. Apakah itu standar yang dipakai ada standar militer ataukah semi militer untuk penanganan penindakan yang di perairan laut lepas. Selain itu saya juga masih penasaran untuk lambang-lambang yang di seragam Bapak itu, apakah itu standar sesuai militer ataukah khususnya untuk yang ada berlaku di Bea Cukai aja? Dari mulai tadi ada yang strip 1, 2 sampai kuning, sampai ada yang kalau yang eselon itu sampai ada bintang seperti itu. Demikian, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Wisratno, maaf ya Pak ya. Sepertinya Bapak ini tertarik sekali nih dengan Bea Cukai. Untuk pertanyaan pertama mengenai agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan ya Pak ya, seperti itu ya. Ya, itu pengaturannya seperti apa? Mungkin Pak Victor dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Wisratno. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi ada 3 tadi saya catat ya Pak dari poin pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan sinergi dengan aparatur penegak hukum lain. Tadi sudah disampaikan juga dari Kep Bayu terkait dengan peran tentunya di laut itu sendiri, masing-masing instansi dalam melakukan kegiatan patroli punya tugas dan fungsi. Nah, Bea Cukai selaku instansi pemerintah yang bergerak mengawasi keluar dan masuknya barang itu fokus terhadap barang, khususnya kepabeanan dan cukai. Jadi tadi juga disampaikan apabila ada temuan dalam arti yang terkait dengan aturan-aturan titipan dari instansi lain seperti kayu atau pakaian bekas gitu yang bisa kita lakukan penegahan atau penindakan di lapangan. Selanjutnya nanti akan kita serah terimakan gitu kepada instansi yang
mengatur terkait dengan kayu tadi atau barang pakaian bekas tadi. Lalu yang selanjutnya tadi terkait dengan atribut ya, atribut. Atribut yang kami kenakan ini sesuai dengan standar internasional Pak Wisratno, karena semua custom kita mengacu kepada WCO, World Custom Organization. Jadi semua custom atau kepabeanan yang ada di dunia semuanya pakai seragam uniform yang warnanya biru gelap gini, dan memakai juga atribut-atribut yang seperti yang kami kenakan seperti ini. Jadi bisa dibilang semi militer juga karena memakai uniform. Lalu untuk pelaksana patroli laut itu kami dibekali oleh persenjataan di lapangan, tujuannya untuk pengamanan juga, pengamanan dalam arti melindungi diri terkait dengan adanya penyelundupan atau masuknya barang-barang yang berbahaya tadi, karena kita nggak tahu di laut ataupun di lapangan itu penyelundup ini bawa apa gitu. Jadi kita tujuannya bukan untuk ogah-ogahan gitu, jadi untuk melindungi diri. Seperti itu Pak Wisratno. Baik. Jika ada Sobat Eksim yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, mungkin kayaknya lebih greget nih nanya langsung kepada narasumber. Kami berikan kesempatan kepada para Sobat Eksim untuk mengajukan pertanyaan langsung, namun sebelumnya raise hand dulu ya. Silakan Sobat Eksim, jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, kami persilahkan. Baik, sepertinya belum ada, saya lanjut. Oh, ada satu nih dari Pak Anang. Silakan Pak Anang. Izin, terima kasih moderator. Bapak Ibu narasumber, mungkin ini mungkin karena saya nggak terlalu memahami tupoksi dari masing-masing unit yang terutama yang berinteraksi dengan laut. Karena yang saya pahami kan ada teman-teman bea cukai, ada polisi air, kemudian Bakamla, KKP, KPLP di Kemenhub dan lain-lainnya. Nah, kalau menurut hemat saya kan tadi juga disampaikan memang sebenarnya sarana prasarana masing-masing unit itu kan terbatas loh. Nah, saya membayangkannya kalau ada sinergi antar unit tersebut ya. Saya misalnya kayak di Samsat itu. Samsat untuk kendaraan itu kan ada teman-teman polisi, ada teman-teman bagian keuangan daerah dan lain-lainnya. Maksud saya kalau ada sinergi itu kan nanti bisa patrolinya kan bisa diatur Pak. Maksud saya kalau kebetulan teman-teman BC posisi kapal di mana, di Pantoloan misalnya, teman-teman BC yang bergerak, tapi teman-teman Bakamla yang posisinya di Sorong yang bergerak di sana. Jadi kalau ada sinergi seperti itu, saya membayangkannya coverage laut di seluruh Indonesia itu insya Allah dapat tercapai gitu loh. Ini mungkin bahasan. Apakah itu mungkin bisa dilakukan nggak Bapak Ibu narasumber? Terima kasih. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Pak Anang. Pak Victor, silakan Pak. Ya, setuju Pak Anang. Saya sangat setuju terkait dengan yang disampaikan tadi. Memang seyogianya kapal atau sarpras yang kita miliki, baik yang ada di Bea Cukai atau di Pol Air atau di Angkatan Laut, ini kan semua kan atas nama negara gitu, memiliki tugas dan fungsi untuk kepentingan negara. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita bilang sendiri-sendiri ini kan ada apa ya bahasanya ego sektoral, jadi bahasanya jadi kayak ego sektoral karena dengan luas Indonesia yang begitu lebar pantainya tadi, jadi kalau kita maksimalkan dari sisi pengawasan untuk wilayah laut, karena dari masing-masing instansi itu punya pangkalan data atau puskodalnya, baik di Bea Cukai, di
Polair, di Angkatan Laut, semua memiliki puskodal masing-masing. Dan seyogianya sebenarnya ini menjadi satu satu kesatuan gitu. Jadi bisa dimiliki jadi satu leader gitu. Satu leadernya siapa gitu yang ditunjuk nantinya, harusnya seperti itu. Jadi kayak puskodal dari Angkatan Laut tentunya untuk pertahanan dan keamanan, pertahanan negara gitu ya. Kalau yang Polair dari sisi keamanannya kan. Nah, kalau dari Bea Cukai nanti untuk terkait dengan barang-barang. Nah, kalau yang dari KPLP itu dari sisi yang keselamatan juga gitu, dan perikanan. Nah, ini jadi kalau itu jadi satu tuh sebenarnya kalau saya pikirkan dulu ada TNC nih. Jadi kayak Targeting National Center. Jadi semua pangkalan data yang ada di Bea Cukai atau di Polair, di Angkatan Laut atau di KPLP, Bakamla itu jadi satu gitu. Jadi nanti yang menggunakannya yang menjadi leader itu siapa yang ditunjuk gitu. Terus sewaktu misalnya ada informasi yang ada di wilayah Sulawesi bagian utara ini, kita mau tahu ada kapal yang bergerak di wilayah Tahuna atau di Marore sana di perbatasan dengan Filipina, kita bisa dapat dari Angkatan Laut gitu, karena dia langsung yang berada di ZEE di perbatasan gitu kan. Nah, sebenarnya bisa dibilang lebih efisien juga untuk melakukan kegiatan patroli, nggak harus dari sisi Bea Cukai yang akan ke sana atau dari Polair juga. Seperti itu Pak Anang, kalau saya setuju dengan pendapat Pak Anang. Iya, terima kasih Pak. Artinya sebenarnya Pak, izin Pak, kalau kegiatan lintas kementerian itu kan sebenarnya sering terjadinya itu, mohon maaf Pak, kalau itu Pak, pencarian korban pesawat atau kapal dulu Pak. Biasanya kan teman-teman Badan SAR itu kan menjadi lead, dan nanti sarana prasarana itu bisa dari teman-teman perhubungan, dari polisi, dari TNI Angkatan dan lain-lainnya. Tapi satu padu mencari korban, biasanya cepat ketemu Pak. Nah, saya membayangkannya sekali lagi dengan keterbatasan sarana kan mungkin bisa dimulai Pak, artinya sebagaimana di tempat kita kan di Kemenku kan Ibu Menteri kan sudah mulai itu loh Pak, yang jadi barangkali saya orang DJA bisa ngantor di teman-teman pajak Pak misalnya, tentu saja setelah lapor Pak. Artinya sekarang kantor Kementerian Keuangan kan kantornya kita semua Pak, mungkin ini bisa jadi inisiatif teman-teman BC Pak untuk memulai Pak. Terima kasih Pak narasumber. Terima kasih Pak Anang. Baik, jika ada sobat eksim yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, masih dipersilahkan. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan terkait penindakan nih Pak yang dilakukan oleh Bea dan Cukai, baik saat patroli laut maupun penindakan lain. Mungkin bisa Pak Victor atau Mas Dio. Silakan Pak Victor ya. Ya, terkait penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai, silakan Pak. Ya. Ya, di kegiatan patroli tentu tidak terlepas dengan penindakan ya. Jadi dengan dalam arti yang teman-teman patroli laut temukan di lapangan, baik berdasarkan ronda laut atau ada atensi khusus dari pusat atau dari wilayah atau ada informasi lainnya. Jadi berdasarkan data mulai dari 2017 itu untuk kasus yang sudah diungkap itu ada 299 kasus. 2018 ada 247 kasus. 2019 ada 300 kasus, lalu 2020 346 kasus, 2021 363 kasus, dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 yang lalu itu ada 155 kasus yang berhasil ditindak oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini salah satu case-case yang ada, baik kapal kayu, ada kapal tanpa nama yang memuat baby lobster, ada juga yang memuat bahan bakar, terus rokok gitu, hasil tembakau untuk yang wilayah Batam dan sekitar Kepulauan Riau, lalu pakaian bekas, lalu ada kayu dan rotan. Ini juga ditemukan tahun 2018 oleh Kanwil Subaktara bersama dengan Pangkalan Sarana Operasi yang ada di Pantoloan untuk penindakan rotan. Lalu juga ada setes dan juga ada sembako dan bawang yang untuk di wilayah Aceh maupun di Tanjung Balai Karimun. Juga tahun lalu kita juga bersama dengan Pangkalan Sarana Operasi berhasil mengungkap 40 kilo dan 29 kilo metapetamin atau sabu di sekitar perairan Sulawesi Tengah atau di Toli-Toli yang seperti disampaikan Pak Kep Bayu tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin ke Pak Bayu nih, Pak. Berapa banyak kejadian berupa penindakan dari petugas patroli di Pantoloan? Silakan Pak Bayu. Oke, makasih Bu. Jadi dari tahun 2021 sampai dengan 2022, seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Victor, jadi kemarin itu kita berhasil menegah sebanyak 40 kilo metapetamin, Bu. Jadi itu tanggapan pertama, terus yang kedua ada juga yang 90 kilo, yang ketiga itu yang 28 kilo, dan yang terakhir kemarin di wilayah Kalbaktim, itu kawan-kawan juga sempat nangkap Ibu, narkoba juga. Seperti itu. Narkoba ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Naftali. Barang apa yang paling sering diselundupkan keluar Sulawesi? Mungkin Pak Bayu dan Pak Victor ganti-gantian ya. Silakan Pak, barang apa yang paling sering diselundupkan keluar Sulawesi? Kalau di sekitaran pantai barat Sulawesi, Bu, itu masih hasil alam. Seperti misalkan kayu, rotan, terus ada juga yang ikan, ya seperti itu mungkin. Kalau dari Pak Victor, Pak? Ya, sama seperti yang disampaikan Pak Bayu. Untuk wilayah Sulawesi ini kebanyakan adalah hasil alam. Ya, jadi hasil alam. Jadi sebenarnya peran Bea Cukai sangat terbantu dari masyarakat sendiri tentunya ya. Jadi masyarakat atas informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami, khususnya petugas yang melakukan patroli laut, ini apabila ada informasi misalnya ada yang keluar gitu dari Sulawesi menuju bisa ke wilayah Filipina atau ke Malaysia, kita kan nggak tahu itu. Jadi kami sangat terbantukan sekali atas dukungan masyarakat atau informasi yang disampaikan kepada kami. Tentunya nanti mungkin di akhir kesempatan kelas ekspor impor ini ada tagline atau informasi untuk kemana mau harus disampaikan gitu ya. Informasi yang akan disampaikan dari masyarakat kepada petugas Bea Cukai nanti akan disampaikan diberitahukan. Terima kasih. Kalau itu kan barang yang banyak masuk ke tadi kan barang yang banyak diselundupkan keluar Sulawesi, Pak. Nah, kalau barang yang masuk ke Sulawesi, kalau di pertanyaan sini adalah pakaian bekas. Apakah pakaian bekas itu termasuk salah satu barang yang paling banyak masuk ke Sulawesi, Pak? Ya, jadi balpres atau pakaian bekas, kalau di sini sebutnya cabo ya, cakar bongkar gitu ya.
Nah, ini jadi dilema sebenarnya ini di Sulawesi Utara ini sudah sangat banyak gitu ya. Nah, sebenarnya nggak di Sulawesi Utara saja gitu. Jadi sebenarnya di beberapa tempat juga sama gitu, hal yang sama di mana asal barangnya ini kita harus tahu dulu gini. Maksudnya seperti ini. Barang pakaian bekas tadi itu dikirim ke Sulawesi Utara itu bukan melalui luar daerah pabean atau bukan dari negara luar, misalnya dari Filipina atau dari Malaysia, diangkut oleh kapal atau ya sarana pengangkut kapal gitu masuk ke wilayah Sulawesi. Itu tidak terjadi, tapi melalui pembelian di lokal Indonesia. Jadi saya sampaikan di lokal Indonesia, ada dari Jawa, ada dari Makassar, ada dari Bandung. NTT atau NTB gitu. Jadi itulah apa yang menjadi effort sebenarnya, effort untuk pembuktian apabila dilakukan penindakan atau penegahan untuk membuktikan dari sisi kebenaran barang ini memang berasal dari luar daerah pabean. Dan ini butuh kerjasama yang sangat sinergi yang tentunya sangat harus intens ya, sinergi yang baik itu dengan terus khususnya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang memiliki aturan terkait dengan barang-barang pakaian bekas itu tersebut. Terima kasih. Di episode sebelumnya juga sudah dijelaskan ya Pak, bahwa barang-barang yang masuk itu harus barang-barang dalam kondisi baru ya Pak ya. Iya, betul. Iya, Sobat Eksim dapat menyaksikan di episode-episode sebelumnya. Di situ sudah dijelaskan bahwa barang-barang yang masuk adalah barang dalam kondisi baru. Mungkin Mas Dio ingin menambahkan, silakan. Oh ya, mungkin ada Sobat Eksim yang belum tahu nih, kenapa sih pakaian bekas itu harus dilarang masuk ke Indonesia. Jadi pakaian bekas atau dalam sini balpres atau cabo, nama lainnya itu kita larang karena itu memang salah satu titipan dari Kementerian Perindustrian tentunya. Kemudian apa sih penyebabnya? Jadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai alasan. Yang pertama, tentunya nanti kan pakaian cabo itu akan dijual Indonesia dengan harga yang murah. Nantinya itu akan mematikan industri dalam negeri. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak tahu di pakaian bekas tersebut apakah ada penyakit, ada bakteri-bakteri yang penyebarannya bisa sangat cepat sekali, apalagi di zaman sekarang yang banyak virus-virus yang berbahaya. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir kayak harkat martabat bangsa sendiri, karena kita menjual atau mengambil barang bekas atau sampah dari negara lain. Itu. Jadi pakaian cabo atau balpres itu sangat dilarang masuk ke Indonesia atas 3 hal tersebut. Terima kasih. Jadi sebenarnya peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tujuannya adalah untuk melindungi warga negaranya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Henry nih Pak. Apakah personil dilengkapi dengan baju atau rompi anti peluru pada saat patroli laut? Mungkin Pak Bayu, mungkin silakan Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi memang betul di kapal kami ada dilengkapi persenjataan, tapi untuk menggunakan persenjataan tersebut harus melewati beberapa tahap juga Bu. Atau gini aja Bu, pada saat melaksanakan tugas patroli, ketika kita menemukan adanya dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan di dalam peraturan Dirjen nomor 14 itu sudah dibagi menjadi 4 risiko. 4 risiko, jadi ada tingkatan-tingkatannya sendiri.
tingkatan risiko yang pertama atau low risk, yang kedua medium risk, high risk, dan very high risk. Mungkin untuk penggunaan senjata itu nanti bisa digunakan pada saat keadaan yang very high risk. Very high risk itu yang seperti apa? Jadi very high risk itu yang seperti ketika ada perlawanan dari oknum penyelundup yang akan kita periksa atau yang akan kita tindak, itu mereka melakukan perlawanan sampai akan mengancam jiwa dari AKP itu sendiri. Itu baru kita gunakan persenjataan. Terus hubungannya dengan pertanyaan ini, apakah kami dilengkapi dengan rompi anti peluru? Untuk di pangkalan PSO Pantoloan, sementara rompi anti peluru itu kita belum ada, Ibu. Kalau untuk kegiatan patroli, mungkin yang sementara ada, tapi belum diadakan sih, Bu. Mungkin nanti ketika mungkin dirasa perlu baru diadakan rompi anti peluru seperti itu. Dan biasanya ada operasi gabungan ya Pak ya, Iya, yang betul. dilakukan. Ya, jadi walaupun BC tidak ada rompi anti peluru, biasanya tetap ada operasi gabungan dengan instansi lain. Semoga cepat ada pengadaannya ya Pak ya. Iya, Bu. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Victor lagi nih Pak. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai luasnya wilayah perairan Indonesia, terus dijelaskan juga tentang jumlah PSO kita yang sedikit ya Pak ya, cuma 5, serta sarana bea cukai yaitu kapal patroli bea dan cukai. Nah, apakah dengan keterbatasan itu cukup efektif dalam pengawasan di laut Pak? Kan, Pak. Ya. Kalau dibilang cukup efektif apa tidak, tentunya kita harus berupaya ya Bu ya. Sebaik mungkin dengan adanya 5 pangkalan tadi yang mewakili wilayah barat ada di Batam, di Tanjung Balai Karimun, lalu di Tanjung Priuk, dan di wilayah tengah ada di Pantoloan, timurnya ada di Sorong. Ini tentunya harus kita optimalkan dalam pengawasan wilayah laut di Indonesia. Tentunya selain itu kita harus bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lain, melakukan kegiatan patroli bisa mandiri atau gabungan atau terpadu, karena tahun ini itu di bulan Juli kemarin kita sudah melakukan operasi gabungan bersama dengan instansi lain, itu BNN khusus itu melakukan operasi terpadu ya di Bitung. Juga tahun lalu itu ada kegiatan patroli laut mandiri bersama dengan Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara dalam upaya untuk mengawasi masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Sulawesi Utara. Jadi seoptimal mungkin kita lakukan pengawasan untuk 5 pangkalan sarana operasi tadi, seperti itu. Nah, kalau ada Sobat Eksim yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, kami persilahkan. Sepertinya Sobat Eksim masih malu-malu ya. Baik, saya ingin bertanya pertanyaan yang santai-santai dulu nih. Dari tadi kan yang serius-serius kepada Mas Dio nih. Mas Dio tahun berapa Mas PNS-nya? Tahun 2018. 2018, masih baru ya? Masih baru. Iya, masih baru. Nah Mas, apa Mas Dio pernah ikut patroli nggak Mas? Pernah ikut patroli laut bea cukai bersama dengan ada Kep Bayu juga. Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Eksim semua Mas? Oh ya, jadi pada saat patroli kita akan melakukan pemeriksaan kapal yang nantinya juga akan kita lakukan pemeriksaan fisik tentunya selain pemeriksaan dokumen. Kemudian nantinya juga akan dilakukan penegahan apabila ada
ada hal atau ada barang mencurigakan ataupun barang-barang yang dilarang yang nantinya kita akan tindak. Kemudian mungkin Sobat Eksim bertanya-tanya nih, gimana pada saat kita lakukan pemeriksaan? Mari kita lihat saja ada tayangan video terkait pemeriksaan kapal apabila Sobat Eksim bertanya-tanya nih, gimana pada saat Bea Cukai melakukan pemeriksaan kapal patroli. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabiasan Bengkalis membawahi 2 kabupaten yang berbeda pulau, yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti atau Selat Panjang. Kegiatan hari ini kami petugas Bea Cukai Bengkalis melakukan briefing singkat terkait patroli laut yang rutin dilaksanakan. Kali ini kita akan melakukan briefing untuk pelaksanaan patroli rutin. Intinya untuk patroli kali ini tetap seperti yang dulu juga ya, faktor self safety harus diperhatikan. Kali ini patroli ini akan menggunakan 2 speed yang kita punya, yaitu BC 1508 dan 15004. Patroli akan dilaksanakan di seputaran Selat Malaka. Kemudian untuk persiapan HT, dokumen-dokumen untuk administrasi pemeriksaan kapal. Kemudian juga kita nanti akan melaksanakan patroli ini sesuai dengan SOP yang sudah kita taati sebelumnya. Mungkin sekian aja dari saya. Bea Cukai, Setelah briefing dan melakukan persiapan, maka segenap tim yang bertugas melakukan perjalanan. Pada patroli laut kali ini, kami petugas BC Bengkalis menuju ke daerah Pak Neng yang berjarak lebih kurang 5 mil dari Bengkalis. Ini kita di patroli Bea Cukai Bengkalis akan menuju Pak Neng, karena kapal tersebut berlabuh di perairan Sungai Pak Neng. Kantor Bea Cukai Bengkalis menuju Pak Neng sekitar 5 mil, membutuhkan waktu lebih kurang setengah jam. Menurut informasi yang didapat bahwa akan ada kapal dari luar negeri yang berlabuh di sekitar Sungai Pak Neng. Ini kita sandar di pelabuhan atau dermaga Sungai Pak Neng untuk menjemput teman-teman untuk melakukan pemeriksaan kapal yang akan kita periksa sebentar lagi. Kita akan sandar dulu di pelabuhan Sungai Pak Neng. Sesampainya di dermaga Sungai Pak Neng, kami petugas segera bersandar sesaat untuk menjemput beberapa anggota yang akan membantu tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di perairan Sungai Pak Neng. Segera kami kembali menyiapkan atribut dan kelengkapan lainnya untuk anggota yang akan membantu kegiatan patroli laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semua. Hari ini kita ada rencana untuk memeriksa kapal impor MT Polaris bendera Korea dengan muatan kaustik soda. Ini pemeriksaan rutin. Pertama yang sudah pasti ya, kita utamakan safety semuanya, keamanan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita berdoa dulu, doa agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Di dalam patroli laut ini, kami BC Bengkalis membagi 2 tim dalam 2 speedboat. Salah satu tim BC Bengkalis kemudian izin berkomunikasi kepada pihak kapal yang akan diperiksa muatannya. Mother tanker Polaris, Indonesia Customer Officer calling. Good afternoon. Good afternoon, sir. Already ready. They can wait for you. This is motor tanker Polaris. You're approaching on my starboard soldier. Okay. Okay, thank you, sir. Indonesian Customs Officer want to check in your ship. Yeah, go ahead, sir. You go alongside. Okay, thank you very much, sir. We will down back up your left, your ship. Akhirnya kedua tim BC Bengkalis izin memasuki kapal tersebut dan segera bertemu dengan kapten kapal tersebut. Setelah bertemu dengan kapten kapal tersebut, kami petugas memberikan dokumen pernyataan mengenai persetujuan dari kapten untuk pemeriksaan terhadap unit kapalnya. Sorry, where do you come from? Korea. Korea. Only 5 Korean and Philippines and Myanmar mixed. Before we check your ship,
Yes, you for this ceremony and you agree. Okay, agreement. And can I sign on here? Yeah, if you agree, you can sign. Yes. This is the list of documents that you need to check. This is particular. Yeah. And I'm a Puristas. We have declaration. Currency declaration also we have. No, we have not provide. What's it? Currency declaration, money declaration. I have. I get it. You here. Yes. So have you prepared all the documents? Have you prepared it? Telah mengisi data-data yang diperlukan untuk ketentuan prosedur pemeriksaan, kapten kapal dan segenap kru kapal tersebut setuju untuk diperiksa. We have 4 medicines. Cocaine. We have. You have cocaine. Yeah, no cocaine. This is also medicine. Medicine including some and the narcotics because some and emergency cases we have. Obat-obatan yang dibawa. Nothing. It's difficult to say. No problem. Yeah. Selain itu, kami petugas juga melakukan pengecekan di tempat penyimpanan air soda yang ada dalam muatan kapal tersebut. To have on stores and here. Yeah, cigarettes. Device. Yeah, that's all because we are there in Singapore, so almost finished. Almost finished. Yeah, almost finished on a few. Akhirnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang dibawa awak kapal, selanjutnya kami petugas menanyakan sekaligus memeriksa dan mensegel pompa sebagai tanda bahawa kapal tersebut telah diperiksa oleh BC Bengkalis. Setelah semua kelengkapan dokumen yang telah diisi dan disepakati oleh pihak kapal tersebut, kapten menandatangani surat sekaligus memberikan cap untuk kelengkapan prosedur pemeriksaan. How can I say and he all times checking correctly and we and fully accept his good work and I understand his good duties what he to do. That's all. Tim Bea Cukai Bengkalis telah melakukan pemeriksaan atas sarana pengangkut MT Polaris yang datang dari luar daerah Pabean. Atas dokumen dan ruangan-ruangan di dalam kapal telah kita lakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya kita telah melakukan penyegelan terhadap muatan dan kita persilakan untuk melanjutkan perjalanan ke pelabuhan tujuan. Akhirnya kami segenap tim BC Bengkalis yang bertugas berterima kasih dan izin untuk melanjutkan perjalanan terhadap kapten dan segenap kru kapal tersebut. Dalam menanggapi khususnya itu pemeriksaan sarana pengangkut pada saat dilakukan patroli laut sendiri. Kemudian kami dari Bea Cukai tentunya sangat berkomitmen tinggi terhadap kewenangan kita terkait pengawasan barang khususnya kepabeanan dan cukai untuk community protector, yaitu melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya. Seperti itu. Baik, mengingat keterbatasan waktu ya, tidak terasa sudah 90 menit. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya persilahkan kepada Pak Victor untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak. Ya, mari kita dukung upaya pemerintah melalui instansi pengawasan yang ada, terutama Bea dan Cukai, dengan cara menginformasikan jika terdapat hal-hal yang mencurigakan di lapangan. Kami memiliki kontak layanan Bravo di 1.500-225. Jadi segala informasi tersebut kita tampung. Lalu jika ada yang mengatasnamakan petugas Bea Cukai apabila ada meminta uang atau mengirimkan uang ke rekening atas nama pribadi, itu bukan dari Bea Cukai. Jadi mohon dipastikan kembali terkait dengan adanya informasi-informasi yang
mengatasnamakan Bea Cukai. Terima kasih. Jadi Sobat Eksim, kalau ada yang meminta sesuatu, pastikan bahwa itu adalah penipuan ya, karena kita no korupsi, no gratifikasi, karena seluruh instansi di lingkungan Kementerian Keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai Kemenkeu, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Baik, dengan disampaikannya closing statement oleh Pak Victor, maka berakhir pula kegiatan kelas ekspor kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, mohon maaf, Bapak Ibu bisa memberikan atau menyampaikan pertanyaannya di YouTube channel Balai Diklat Keuangan Manado. Baik, kami ingatkan kembali kepada Sobat Eksim agar jangan lupa mengisi presensi, kuesioner, dan evaluasi di Linktree/Humas BC Sulbaktara. Nah, Sobat Eksim juga dapat menyaksikan kembali kegiatan kelas ekspor impor di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya ada apa ya? Yuk kita saksikan teaser berikut ini. Ya, menarik kan pembahasan kita di minggu depan. Oleh karena itu Sobat Eksim jangan lupa untuk mengikuti kembali kelas ekspor dan impor di setiap hari Selasa pukul 10 WITA sampai dengan pukul 10.30 WITA. Baik, untuk mengenang ya kebersamaan kita pada hari ini, kami minta untuk Bapak Ibu, Sobat Eksim semua untuk menyalakan videonya karena kita akan berfoto bersama dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan pose terbaiknya. Ayo, kami tunggu Bapak Ibu untuk menyalakan videonya, kita akan berfoto bersama. Baik, kita mulai ya, di layar 1, 2, 3. Ya, layar 2 senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, layar 3 senyum. 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Sobat Eksim semua. Kita berikan juga aplaus yang paling meriah nih untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Bayu, Pak Victor, dan Mas Dio yang sudah memberikan ilmunya untuk mau berbagi ilmunya dan pengetahuannya kepada Sobat Eksim semua. Baik, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya. Bea Cukai makin baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.